Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini Al-Fakir ingin mengoreksi ada beberapa bacaan dari akhina Sadana Gerhana yang perlu dikoreksi, yang bisa berakibat fatal di dalam pemaknaan ayat suci Al-Quran nantinya, terutama dalam tafsirnya. Kita akan simak, beliau sedang menyampaikan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Silahkan disimak dahulu videonya. Saha jelema nu naik darajat nu bodoh jadi nyaho, mana ayatna yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilm darajah. Hibayil kiram rahimakumullah, bila mana kita lihat asbabun nuzul, ayat ini membahas tentang kala itu Nabi SAW sedang bersama para sahabat di majelis dzikir, di majelis ilmu. Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat membahas ilmu-ilmu Allah. Tibalah beberapa sahabat yang lain yang ingin mengikuti kajian ilmu pada kala itu, dan situasi di sana berdesak-desakan, situasi di sana berhimpit-himpitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, fafsahu yafsahillah. Nah, kalimat ini bermakna berlapang-lapanglah, maksudnya lapangkanlah orang yang baru datang tersebut, luaskan tempat duduk untuk mereka bisa duduk mengikuti kajian. Kita bisa pahami saat ini saja ketika kita mengikuti kajian ulama, mengikuti kajian para kiai, para habaib, di mana-mana tempat, tentu orang berbondong-bondong, mustabiqul khairat, berlomba-lomba ingin mendapat saf paling depan. Dan itu memang bisa berakibat orang yang terlambat hadir bisa tidak kebagian tempat duduk. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk menjadi panduan kita ketika di tempat duduk dalam majelis, agar berlapang-lapang memberikan tempat duduk bagi orang yang baru datang. Adapun ayat yang dibaca oleh akhina Kang Nana Gerhana, kata beliau, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Nah, ini ada beberapa kesalahan. Yang pertama, di dalam kalimat daro di situ bukan mad, tapi dibaca pendek ya. Darajat itu ada alif dan tak tanis. Ada alif dan tak tanis. Jadi bukan tak marbutoh. Yang ketika diwakafkan tentu dibacanya tetap darajat, bukan menjadi darojah. Nah, itu ada alif dan tak tanis, dan itu jamak, yang artinya adalah beberapa derajat. Yang mana kalau kita lihat beberapa tafsir, maknanya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yakni tafsirnya adalah para ulama, darajat dengan beberapa derajat, imma di dunia imma di akhirat. Nah, kalau kita lihat beberapa tafsir begitu, imma di dunia imma di akhirat, kemuliaan tersebut. Nah, tentang para ulama tentunya. Jadi yang ingin saya koreksi di dalam kalimat darajat tersebut, agar jangan alif dan tak tanisnya dihilangkan, apalagi diganti dengan tak marbutoh. Menambah atau mengurangi satu huruf saja di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di dalam kitab tasawuf, semisal Sulamut Taufik, di situ kita bisa lihat keterangan menambah atau mengurangi satu huruf di dalam Al-Quran bisa berakibat murtad ucapan. Ya, Fakir mengimbau kepada Kang Nana khususnya untuk kembali bersyahadat, karena ditinjau dalam ilmu tasawuf itu bisa membuat murtad ucapan, karena telah merubah isi, telah merubah redaksi Al-Quran. Imma disengaja ataupun tidak, merubah isi, merubah redaksi Al-Quran itu disebut lahan jali ya, kesalahan fatal yang berakibat dosa besar. Dan sebagian ulama mengatakan itu bisa masuk kepada murtad ucapan. Agar dikoreksi, agar menjadi wawasan juga untuk semua. Kalau kita lihat ayat ini, Masya Allah, betapa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, derajat para ulama melebihi yang lain. Kalau kita lihat dalam kitab Tangkihul Qaul misalnya, dijelaskan bahwa kalau Nabi SAW, fadlul alimi alal abidi
keutamaan orang berilmu mengungguli orang-orang ahli ibadah sekalipun, kafadil qamari ala sairil kawakib, itu bagaikan keutamaan bulan yang cahayanya terang benderang mengalahkan bintang-bintang yang cahayanya kalau kita lihat dari dunia ini tentu tidak lebih terang daripada bulan. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita, apalagi Nabi SAW sendiri yang memberikan penegasan bahwa al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu pewarisnya para nabi. Maka penting bagi kita untuk memuliakan para ulama, siapapun dia, sekalipun bukan guru kita, orang yang belum pernah mengajari kita sekalipun, kalau dia sudah masyhur atau dikenal orang banyak sebagai ulama, sebagai orang yang ahli dalam bidang agama, maka kita mesti memuliakannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama aliman faqad akramani." Siapa yang memuliakan orang yang berilmu sama dengan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah dakhala jannah. Siapa yang memuliakan Allah, maka dia akan masuk surga. Adapun cara memuliakan kita kepada para ulama adalah dengan mengikuti nasihat-nasihatnya, mengikuti majelis-majelis ilmunya, dan menjadi pengikut mereka dengan setia, karena mereka lah pelita-pelita di akhir zaman, cahaya pelita di akhir zaman yang membimbing kita agar tidak salah jalan, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya hidayah, dari kegelapan kemusyrikan kepada cahaya tauhid, agar kita paham bagaimana mengelola atau memanage kehidupan di dunia dan di akhirat. Ikutilah para ulama. Apalagi dalam keterangan lain, Nabi SAW berikan kepada kita satu penegasan bahwa taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Inta maqsadtum bihima lam tadillu abada. Bila mana kalian pegang teguh keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa saja itu? Kitabullah wa sunnati, yakni kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang sudah barang tentu kitab Allah tidak akan sampai kepada kita, Al-Quran dengan 30 juznya dan 114 suratnya tidak akan sampai kepada kita kalau bukan jalan para ulama yang secara estafet ilmiah sanadnya itu tentu dari Nabi kita kepada para sahabat, kadang kepada keluarganya, setelah itu kepada para tabi'in, lalu atba'ut tabi'in, dan seterusnya kepada ulama, sampailah kepada majelis-majelis di kampung kita. Nah, itu adalah sanad atau estafet ilmiah yang sampai kepada kita yang melalui jalur para ulama. Nah, makanya marilah kita selalu membenah diri untuk menjadi orang yang berwawasan, orang yang berilmu, agar pula mengamalkan apa yang Nabi wajibkan kepada kita, yakni utlubul ilma, tutuplah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita meninggal nanti. Tidak ada pensiunnya kalau menuntut ilmu itu. Bahkan tidak ada kata sunatnya, nggak ada tolabul ilmi atau menuntut ilmu yang sunat. Semuanya bernilai wajib. Pahalanya, pahala wajib. Status dalam hukum syariat adalah wajib. Tolabul ilmi berdasarkan ala kulli muslimin. Mencari ilmu, menuntut ilmu, hukumnya wajib. Karena al-amal bila ilim mardudatun la tuqbalu. Amal tanpa ilmu itu ditolak, tidak akan diterima Allah. Salat kita mesti kita siapkan ilmunya. Apalagi sebelum salat, toharohnya, wudunya, mandi besarnya harus kita siapkan ilmunya. Bila mana kita ingin membersihkan dari najis-najis, istinjanya harus kita siapkan ilmunya. Nah, maka apalagi sekarang secara hakikat Allah berikan kepada kita beberapa kemudahan, yang diantaranya betapa mudah mengakses ilmu di media sosial. Jadikanlah kemudahan-kemudahan secara hakikat dari Allah Subhanahu wa taala ini sebagai jalan untuk kita bebenah diri semakin baik, bebenah diri di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala utama, dan di dalam
pedoman kehidupan. Nah, para ulama inilah yang membawa risalah Al-Quran dan juga risalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu tentang al-hadis? Imma itu hadis Bukhari, hadis Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan hadis-hadis 9 imam yang lainnya. Itu pun tentu melalui jalur para ulama. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tersebut? Maka secara makna ayat ini membahas tentang bagaimana Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu, bahkan ahli ibadah sekalipun. Karena ketika seseorang hanya beribadah tanpa ilmu, ibadahnya berpotensi ditolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu itu penting. Makanya mengajak pula kepada seluruh ahli ibadah, ahli masjid, jangan hanya kita sholatnya ke masjidnya, jangan hanya kita ibadahnya, tapi siapkanlah ilmunya agar ibadah kita tidak ditolak, agar ibadah kita sempurna, dan agar ibadah kita mabrur, benar, makbul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau umroh saja itu ada manasiknya, mau haji ada manasiknya. Sebetulnya untuk sholat ada manasiknya pula. Ada kaifiyah pembelajaran atau ta'lim tentang i'dad, persiapan menuju sholat. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini pun mesti kita perhatikan tentang ilmunya, kita persiapkan agar kita mencapai ibadah-ibadah yang makbul, diterima Allah, yang mabrur, yang benar dalam pandangan syariat. Jadi kepada akhina, Kang Nanagerhana, ayo kembali kita menuntut ilmu agar wawasan kita semakin bertambah dan agar lebih berhati-hati di dalam menyampaikan ayat-ayat Allah. Telaah dulu, kaji dulu sebelum ceramah, sebelum naik panggung, dan perbanyak pula lah jadwal-jadwal taklim, jadwal-jadwal mengaji dibanding jadwal-jadwal ceramahnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.